Sorotan lainnya, seorang pria di Jombang, Jawa Timur tewas diracun istrinya sendiri. Jenazah korban disimpan di dalam kamar selama 40 hari sebelum akhirnya sang istri menyerahkan diri ke polisi. Polisi mengevakuasi jenazah korban dari rumah kontrakan yang telah dihuni korban dan tersangka selama 10 tahun. Istri korban mengaku telah meracun dan membunuh suaminya. Tersangka mencampur racun ke minuman korban. Usai korban lemas, tersangka menganiaya suaminya dengan benda tumpul dan senjata tajam untuk memastikan korban meninggal dunia. Setelah memastikan korban tak bernyawa, tersangka menutupi jenazah korban dengan kasur. Setelah 40 hari, sang istri akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Kepala Desa Johowinong menjelaskan, rumah tempat ditemukannya jenazah korban sudah kosong, sementara tersangka yang tak lain istri korban telah menyerahkan diri ke polisi. Rumahnya memang kosong, udah lama kosong. Tapi ternyata setelah kita pastikan dari petugas polsek, ternyata betul di dalam ada jenazah laki-laki dan sudah rusak. Kurang lebih sudah ada sebulan lebih, 40 hari lah. Sehingga sudah tampak mengering, sudah membusuk dan sebagainya. Tapi yang jelas pelakunya sudah menyerahkan diri ke Polres Jombang dan mengaku telah membunuh suaminya. Polisi sudah memasang garis pembatas di lokasi kejadian. Sementara pelaku pembunuhan telah ditahan di Polres Jombang. Selain mendalami soal dugaan pelaku menyimpan mayat korban selama 40 hari, polisi juga mengungkap motif pelaku menghabisi nyawa suaminya sendiri. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra menjelaskan, pelaku dan korban telah menikah sejak 2014. Belakangan korban dan pelaku sering cekcok. Pada polisi, pelaku mengaku sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Fauziah saat ini harus mendekam di sel tahanan Polres Jombang dan terancam hukuman mati. Dia melaporkan bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap suami sirinya di rumah kontrakan di daerah Mojo Agung. Dari hasil otopsi memang ditemukan adanya juga penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan juga benda tumpul. Motif terlapor dengan pelapor atau korban ini sudah menikah siri lama dari 2014. Nah, pada saat 2019 itu sudah mulai adanya kerenggangan dari rumah tangga yang mana korban sering melakukan kekerasan terhadap terlapor. Untuk mengungkap motif pelaku meracun suaminya hingga menyembunyikan jenazah selama 42 hari, kita tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono Suhendra. Pak Margono, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Pak Margono, untuk motif pelaku yang soal KDRT yang diduga sering diterima oleh pelaku, apakah itu sudah bisa diverifikasi dan diselidiki oleh polisi? Ya, baik, benar Mbak Cindy. Jadi memang pelaku dengan korban ini merupakan suami istri yang mana hubungannya masih nikah siri. Dan memang dari hasil pemeriksaan kami sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pelaku. Sehingga memang dasar dari pelaku melakukan pembunuhan adalah karena adanya sakit hati yang sudah lama pelaku tahan, sehingga memang tindakan pelaku sudah direncanakan dan dilakukan pembunuhan. Kalau untuk motif pelaku menyembunyikan jenazah sampai 42 hari, apa alasan dari pelaku? Jadi memang benar Mbak, awalnya pelaku ini membeli racun tikus yang mana motifnya itu ketika memang ditemukan adanya bangkai tikus, maka pelaku menyebarkan di samping rumah. Sehingga pada saat ditanya oleh warga, oleh tetangganya, ini pelaku selalu menjawab karena bangkai tikus. Sehingga memang pada hari ke-40, pelaku dengan sadar hadir di Polres dan
menceritakan apa yang telah dilakukan pelaku terhadap korban. Dan tetangga sejauh ini selama 40 hari itu apakah sudah pernah ada yang melapor kecurigaan? Kalau kecurigaan ada, Mbak, dan karena memang bau yang dikeluarkan dari mayat yang sudah tidak bisa dibendung, sehingga memang ada laporan dari masyarakat dan kami melakukan penelusuran, dan saat itu juga memang ada laporan dari pelaku di Polres Jombang, sehingga kami langsung mendatangi TKP dan memang benar di dalam rumah tersebut ada mayat yang sudah kurang lebih 42 hari, dihitung dari tanggal 14 Mei 2025. Kalau dari keluarga, apakah pernah ada laporan yang melaporkan karena tidak pernah melihat sang suami selama 42 hari? Adakah laporan orang hilang misalnya ke polisi? Baik, Mbak. Jadi memang alibi dari pelaku pada saat ditanya oleh keluarga korban itu selalu menjawab bahwa korban ini bekerja di wilayah Sumatera, yaitu di Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, yang mana pada saat nanti pulang, nanti akan dihubungi kembali. Namun memang semua itu hanya alibi yang dilakukan oleh pelaku untuk menutupi bahwa pelaku telah melakukan pembunuhan dengan meracuni dan juga melakukan penganiayaan terhadap korban. Sejauh ini dari hasil penyelidikan, adakah kemungkinan keterlibatan pelaku lain atau memang hanya sendiri saja? Baik, Mbak, jadi sampai saat ini pelaku merupakan pelaku utama, yang mana memang ada saksi yang dimintain tolong untuk bergeser, itu pun karena pelaku tidak mampu mengangkat korban dari arah dapur menuju kamar, sehingga saat itu pelaku menghubungi saksi hanya untuk memindahkan. Setelah memindahkan, saksi pun langsung kembali untuk melanjutkan pekerjaannya. Sehingga pada saat kami memeriksa saksi, dia tidak tahu sama sekali dan hanya mengetahui untuk membantu pemindahan korban dari dapur menuju ke kamar utama. Oke, menegaskan artinya saksi itu pun tidak tahu bahwa saat itu kondisinya yang dipindahkan adalah jenazah dari sang suami ya? Ya, dia tahu bahwa korban merupakan suami siri, namun memang pelaku saksi hanya diminta tolong untuk dibantu bergeser dari dapur ke kamar utama karena pada saat itu ditelepon bahwa membantu untuk mengangkat korban akibat mabuk berat, sehingga saksi pun tidak ada kecurigaan sama sekali. Oke, baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono Sohendra sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mbak. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi seorang pengendara mobil berplat nomor Jakarta nekat menerobos jalur sistem satu arah di Jalan Raya Puncak Bogor. Pengendara juga diduga menabrak seorang anggota polisi lalu lintas yang bertugas. Pemburu kuliner ramai kunjungi Pekan Raya Jakarta di Kemayoran, Jakarta. Selain menu unik, mereka juga berburu makanan ataupun jajanan dengan harga terjangkau.